Hasil pertandingan Borussia Mönchengladbach versus Borussia Dortmund. Borussia Dortmund pun dipermalukan oleh Borussia Mönchengladbach dalam lanjutan Bundesliga. Die Borussen pun harus pulang dengan kekalahan 2-4. Bertanding di Borussia Park pada Sabtu dini hari, Gladbach pun sudah memimpin 1-0 di menit keempat lewat dari Jonas Hoffmann. Dortmund pun kemudian setelah imbang. Gladbach pun berulang kali melancarkan serangan dan kerja keras itu pun membuahkan hasil di menit ke-26 dengan gol dari Rami Bensebaini. Gladbach pun memimpin menjadi 2-1. Dortmund pun semakin kehilangan kekuatan untuk menghentikan Gladbach. Markus Thuram membuat timnya memperbesar keunggulan menjadi 3-1 di menit ke-30. Lalu Dortmund pun berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 pada 5 menit sebelum turun minum. Lalu Gladbach pun langsung menyengat Dortmund saat babak kedua baru berjalan 1 menit. Giliran Manu Kone yang merobek gawang dari Gregor Kobel dan mengubah skor menjadi 4-2 untuk pasukan Daniel Farke. Hasil ini pun membuat Dortmund tetap di posisi ke-6 klasemen Bundesliga dengan torehan 25 poin. Sedangkan Gladbach dengan urutan ke-7 dengan torehan 22 poin. Hasil pertandingan Real Madrid versus Cadiz. Real Madrid memukul Cadiz dalam duel sengit pekan ke-14 La Liga 2022-2023 di Santiago Bernabeu pada Jumat dini hari. El Real pun keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1. Real Madrid boleh jadi unggul segalanya dari tim tamu, tetapi pertandingan kali ini tidaklah berjalan mudah. Permainan keras dari Cadiz membuat Real Madrid kesulitan untuk mengembangkan permainan. Eder Militao membuka kemenangan Real Madrid di babak pertama di menit ke-40. Toni Kroos pun menggandakannya di babak kedua di menit ke-70. Sedangkan Lucas Perez sempat memperkecil ketertinggalan dari Cadiz di menit ke-81. Kemenangan ini pun penting bagi Real Madrid untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara Liga Spanyol 2022-2023. Hasil pertandingan Hellas Verona versus Juventus. Juventus memperpanjang tren positifnya sampai pekan ke-14 Liga Italia. Bertandang ke Stadio Marc Antonio Bentego di markasnya Hellas Verona, Juventus pun menang tipis 1-0. Jalannya babak pertama sangat-sangat ketat. Juventus yang menguasai babak pertama justru kesulitan untuk mencetak gol. Sebaliknya Verona beberapa kali berhasil mengancam gawang Juventus. Gol yang ditunggu-tunggu pun baru hadir di babak kedua. Moiskin membawa Juventus unggul di menit ke-70 sekaligus menjadi satu-satunya gol yang tercipta. Selain itu Juventus pun juga kehilangan Alexandro di menit ke-90 tambahan waktu gara-gara mendapatkan kartu merah langsung. Juventus pun sukses merangkak ke posisi 3 dengan kemenangan tersebut. Bianconeri sudah mengoleksi 28 poin sedangkan Verona semakin merana di dasar klasemen dengan baru mengumpulkan 5 poin. Tidak seperti Thomas Tuchel, Graham Potter diberi jaminan dan kebebasan bersama Chelsea. Todd Boehly sepertinya akan mengubah wajah klub Liga Inggris bernama Chelsea dengan jaminan dan kebebasan yang dimiliki oleh Graham Potter. Dapat dikatakan bahwa kedatangan Graham Potter sebagai pelatih baru Chelsea telah berada di waktu yang tepat. Pasalnya dalam beberapa waktu lalu, jurnalis asal Inggris bernama Ben Jacobs mengungkapkan jika Chelsea tidak akan memecat Potter meski target yang ditetapkan tidak tercapai. Sebelum menandatangani kontrak, Potter pun diberi target untuk membawa Chelsea finish di peringkat 4 besar Liga Inggris musim ini. Tetapi andai pelatih baru itu tidak mampu membantu Chelsea mencapai tujuan tersebut, pemecatan pun tak akan dilakukan. Petinggi The Blues termasuk Todd Boehly berencana akan menghargai proyek yang ditawarkan oleh Potter meski membutuhkan banyak waktu. Kabar tersebut sungguh ironis mengingat pemecatan yang dilakukan oleh Todd Boehly kepada Thomas Tuchel. Jelang laga Manchester City versus Brentford, Erling Haaland masih dihantui cedera. Kebugaran Erling Haaland masih menjadi kekhawatiran Pep Guardiola jelang laga Liga Inggris antara Manchester City versus Brentford. Sejak kembalinya ke Borussia Dortmund dalam pertandingan Liga Champions Rabu kemarin, Erling Haaland justru dihadapkan dengan masalah kebugaran. Haaland pun dilaporkan mengalami bengkak di bagian kakinya. Kendati demikian, Erling Haaland sukses mencetak gol dan membantu City untuk mengamankan poin penuh. Striker asal Norwegia itu telah menjadi pemain andalan bagi Pep Guardiola karena kemampuannya dalam mencetak gol. Berdasarkan catatan dari Transfermarkt, Haaland sejauh ini telah mengoleksi 23 gol dari 17 penampilannya di seluruh kompetisi bersama Manchester City. Melalui fakta tersebut menjadi wajar jika Pep Guardiola terus memperhatikan kesehatan Haaland. Terlebih mereka akan menghadapi Brentford di akhir pekan nanti.
Kemenangan di laga terakhir sebelum jeda Piala Dunia 2022 merupakan misi penting bagi Manchester City untuk mempertahankan puncak klasemen. Untuk itu, Pep Guardiola pun harus memastikan secara pasti kesehatan Erling Haaland jelang pertandingan Liga Inggris antara Manchester City versus Brentford. Dipastikan gabung timnas Argentina, Paulo Dybala langsung latihan lagi bareng AS Roma. Pemanggilan Paulo Dybala ke skuad resmi timnas Argentina ke Piala Dunia 2022 sempat mengundang tanda tanya. Pasalnya sang pemain dikabarkan masih cedera. Namun ia sudah terlihat di latihan bersama AS Roma pada Jumat kemarin. Dybala mengalami cedera pada pekan ke-9 Liga Italia. Dybala mencetak gol kemenangan 2-1 atas Roma melalui eksekusi penalti di menit ke-48. Di menit ke-50 ia pun ditarik keluar karena cedera. Manajer Jose Mourinho sempat mengabarkan bahwa cedera yang dialami pemain berusia 28 tahun itu sangat parah. Bahkan bukan tidak mungkin Dybala harus absen di Piala Dunia 2022. Lalu kemudian manajer timnas Argentina itu bernama Felipe Scaloni menyertakan namanya ke dalam 26 pemain yang akan diboyong ke Qatar. Sampai sebelum pengumuman skuad itu, Dybala pun sama sekali belum berlatih. Walaupun sudah latihan, belum ada informasi terkait apakah Dybala bisa bermain membela Roma saat melawan Torino di Stadio Olimpico pada pekan ke-15 Liga Italia pada Minggu nanti. Informasi mengenai Dybala bisa bermain pada laga perdana Argentina di grup C juga belum ada. Di laga pertamanya, Argentina akan berjumpa dengan Arab Saudi. Julian Nagelsmann kesal Sadio Mane dipanggil timnas Senegal ke Piala Dunia 2022. Sadio Mane memang merupakan pemain kunci timnas Senegal, sehingga dirinya pun dipanggil untuk berlaga di Piala Dunia 2022. Namun manajer Bayern Munchen bernama Julian Nagelsmann justru kesal dengan pemanggilannya tersebut. Alasannya sederhana karena Mane sebenarnya masih cedera. Pemain berusia 30 tahun itu mengalami cedera pada fibula sebelah kanan. Kejadian itu terjadi pada pekan ke-14 Liga Jerman saat Munchen menggasak Werder Bremen dengan skor akhir 6-1. Mane pun kemudian ditarik keluar di menit ke-20. Cedera tersebut memaksanya absen pada pekan ke-15 yang akan bergulir pada Minggu nanti. Mane tidak akan bermain saat menghadapi Schalke. Begitu Senegal memasukkan nama Mane ke dalam skuad resminya, Nagelsmann pun merasa tak senang. Menurutnya kesehatan pemain harusnya yang paling penting dibandingkan sepak bola. Nagelsmann pun mengatakan akan melakukan pengecekan lagi terhadap Mane dalam waktu dekat. Ia ingin melihat seberapa baik cepat proses pemulihannya cederanya tersebut. Mikel Arteta larang pemain Arsenal hanya asal main demi hindari cedera jelang Piala Dunia 2022. Arsenal masih menyisakan satu pertandingan sebelum Piala Dunia 2022 digelar. Manajer Mikel Arteta mengingatkan kepada para pemainnya untuk tetap bermain serius di laga tersebut. Arsenal akan menghadapi Wolverhampton pada pekan ke-16 Liga Inggris di Emirates Stadium pada Senin dini hari. Setelah itu pemain-pemain yang dipanggil timnas akan berangkat ke Qatar. Tak hanya Arsenal, pemain-pemain di tim lain dinilai bermain terlalu berhati-hati jelang Piala Dunia 2022. Mereka tidak mau mendapatkan cedera yang memaksa mereka absen di turnamen 4 tahunan tersebut. Arteta mengatakan bahwa seluruh pemain tetap harus profesional. Dengan kata lain, ia melarang para pemainnya untuk asal main di laga terakhir nanti. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.